warahmatullahi wabarakatuh untuk adik-adik kelas 12 di seluruh Sulawesi Selatan. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Juga kepada Bapak dan Ibu guru yang selalu setia untuk menemani adik-adik kita belajar, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya doakan semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Hari ini bersama saya, Siti Adinda Diharindawati Caronge dalam program Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Nah, pagi ini kita akan membahas prediksi tes kemampuan akademik untuk bahasa Indonesia tingkat lanjut. Kira-kira soal-soal seperti apa ya yang akan kita hadapi pagi ini? Yuk kita bahas sama-sama. Oke, kita sudah langsung disambut dengan teks. Tentang apa ya teksnya? Coba kita lihat. Sinar matahari sore menembus celah jendela kayu sanggar batik tua itu, menyoroti debu yang menari perlahan di udara. Aroma khas lilin malam yang dilelehkan dan sisa pewarna kain seketika menyergap penciuman Pak Baskoro, menariknya kembali pada keriuhan masa mudanya. Ia melangkah perlahan mendekati wajan kecil di sudut ruangan. Jemarinya yang kini dihiasi keriput menyentuh perlahan gagang canting tembaga yang telah menghitam oleh waktu. Alat yang dulu masih menjadi saksi bisu berbagai ambisi dan harapannya untuk menaklukkan dunia seni. Masih sama seperti dulu, bisiknya pelan. Ia sadar, dunia di luar sana telah berlari kencang dengan kehadiran mesin-mesin cetak modern yang memproduksi kain ribuan meter per jam. Namun, di ruangan sempit ini, waktu seolah membeku. Di hadapan selembar kain mori putih yang membentang, keraguan di hatinya luruh. Goresan pertama malam cair hari itu tidak lagi didorong oleh ambisi untuk menjadi yang paling diakui. Baginya kini, membatik bukanlah ajan pembuktian, melainkan sebuah percakapan sunyi antara jiwanya dan helaian kain, tempat ia meluangkan segala penat dan menemukan kedamaian utuh. Oke, kita sudah tahu isi dari teksnya. Sekarang soalnya seperti apa ya? Oke, soal nomor 1. Makna simbolis dari canting tembaga yang telah menghitam dalam kutipan cerpen tersebut. Kira-kira apa ya? Alfa, alat yang sudah rusak dan tidak layak lagi digunakan oleh Pak Baskoro. Nah, ini tidak tepat. Kenapa? Kalau kita kembali kepada teksnya, di sini dia ada tulisan goresan pertama malam cair. Nah, ini ya. Artinya, canting tersebut masih bisa digunakan, bukan rusak, ya. Jadi alfa sudah pasti tidak tepat. Lalu kalau bravo, lambang kemiskinan dan ketertinggalan teknologi di desa tersebut. Nah, di sini mungkin memang dia ketinggalan karena masih menggunakan hal tradisional, menggunakan canting. Tapi ada kata-kata kemiskinan. Kita tidak tahu apakah di dalam teks tersebut ini adalah suatu kemiskinan. Ya. Nah, jadi bravo ini juga tidak tepat. Sekarang Charlie. Tanda bahwa Pak Baskoro sudah lama tidak pernah membatik lagi. Oke, kalau kita perhatikan ya di dalam teksnya ini, Pak Baskoro itu dia dari mudanya ternyata sudah membuat batik tulis. Ketika dia muda, batik tulis itu ambisinya untuk menaklukkan dunia seni. Tapi ketika dia mulai tua, ditandai dengan jarinya yang keriput, ya. Di sini membatik itu menjadi penemuan kedamaian untuk jiwanya. Artinya, tanda bahwa Pak Baskoro sudah lama tidak membatik itu tidak tepat. Ya. Kemudian yang delta, simbol dedikasi panjang, kesetiaan, dan perjalanan hidup Pak Baskoro dalam seni batik. Nah, ini benar ya, karena tadi kita lihat Pak Baskoro dia juga mengatakan
masih sama seperti dulu. Artinya, sudah sejak lama si Pak Baskoro ini membatik. Ya. Kemudian Pak Baskoro ini ternyata dari muda sudah membatik. Dan itu juga adalah perjalanan hidup dari Pak Baskoro dalam seni membatik. Oke, kalau kita lihat error, bukti bahwa industri batik tradisional tidak bisa bersaing dengan pabrik. Ini tidak tepat. Karena di dalam teks, dia memang menyebutkan bahwa sekarang ini sudah ada teknologi yang bisa memproduksi ribuan meter kain per jamnya. Tapi tidak ada yang mengindikasikan bahwa industri batik tradisional tidak bisa bersaing dengan pabrik. Jadi, jawaban untuk soal nomor 1 adalah delta. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita jawab soal berikutnya. Tokoh Pak Baskoro dalam kutipan tersebut mengalami perkembangan emosi. Perubahan tersebut dapat disimpulkan dari apa ya? Nah, kalau kita lihat alfa, rasa irinya terhadap mesin-mesin cetak modern yang menggantikan perannya. Di dalam teks ini memang disebutkan ya, dunia di luar sana telah berlari kencang dengan kehadiran mesin cetak modern. Nah, di sini bisa memproduksi kain ribuan meter. Tapi Pak Baskoro ini tidak digambarkan apakah dia marah atau kesel atau iri. Karena ada yang bisa membatik lebih cepat daripada pekerjaannya yang sangat dia sukai. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, alfa ini tidak tepat. Ya. Kemudian kalau Bravo, kekecewaannya menaklukkan dunia seni di masa muda. Oke, di sini memang Pak Baskoro dikatakan bahwa dia itu waktu mudanya ingin menaklukkan dunia seni. Ya. Tapi kita tidak tahu apakah dia ini berhasil atau gagal. Dia hanya dikasih tahu aja, pokoknya waktu muda Pak Baskoro ini ingin menaklukkan dunia seni, kemudian dia punya ambisi untuk menjadi yang paling diakui. Tapi kita tidak tahu tercapai atau tidaknya. Ya, jadi Bravo ini juga tidak ada, dia tidak ada di dalam teksnya. Kemudian yang Charlie, peralihan motivasinya dari ambisi meraih pengakuan menjadi pencarian kedamaian batin. Oke, ini benar-benar ada di dalam teksnya ya. Ini adalah perkembangan dari emosi si Pak Baskoro. Waktu muda dia menggebu-gebu ingin menaklukkan dunia seni, ingin diakui. Lalu setelah dia menjadi tua, ditandai dengan jarinya yang sudah keriput, membatik itu menjadi ajang pencarian kedamaian batin bagi jiwanya. Nah, ini tertuang di akhir-akhir ya. Nah, berarti bisa jadi jawabannya adalah Charlie. Kalau kita lihat yang delta, kemarahannya pada waktu yang membuat jemarinya menjadi keriput dan lemah. Benar, di dalam teks memang disebutkan bahwa jemarinya Pak Baskoro ini sudah keriput. Tapi beliau masih mampu memegang canting. Beliau masih mampu membatik. Artinya dia kan tidak lemah. Ya, makanya delta ini tidak tepat. Kemudian yang error. Keinginannya untuk segera menjual sanggar tersebut karena lelah bekerja. Ini sudah jelas-jelas salah. Tidak ada di dalam teks tadi yang mengindikasikan bahwa Pak Baskoro ingin menjual sanggarnya. Dan tidak ada yang mengindikasikan bahwa Pak Baskoro juga lelah dalam bekerja. Karena ternyata sampai tua, dia masih melakukan membatik. Ya. Jadi, jawaban paling tepatnya adalah Charlie. Peralihan motivasi dari yang menggebu-gebu menjadi mencari ketenangan batin. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang soal nomor 3.
Jika Anda diminta menulis refleksi pribadi berdasarkan kutipan cerpen tersebut, apa hal yang paling tepat untuk dikembangkan? Oke, di sini kita melihat ya di dalam teksnya bahwa Pak Baskoro ini orang yang sangat berdedikasi. Ya, orang yang walaupun waktu sudah berlalu, ternyata kecintaannya pada satu hal yang sama tidak pernah luntur. Ya. Sekarang, kalau kita lihat Alfa, dampak industrialisasi terhadap penurunan pendapatan pengrajin lokal. Oke, di sini memang tadi dia menyebutkan ada mesin. Tapi, kalau kita lihat untuk refleksi pribadi, untuk diri sendiri, ya, di sini bukan. Karena di sini ada penurunan pendapatan pengrajin lokal. Berarti bukan untuk pribadi dong, tetapi untuk orang lain. Ya. Kemudian yang Bravo. Perbandingan harga antara batik tulis tradisional dan kain cetak modern. Nah, ini juga bukan dedikasi untuk pribadi atau diri sendiri, tetapi untuk karya atau hasil. Nah, kalau di sini spesifiknya untuk batik tulis tradisional atau kain cetak modern. Jadi ini juga tidak tepat, ya. Lalu, Charlie, peran generasi muda dalam melestarikan budaya bangsa yang terancam punah. Oke, di sini dia menekankan generasi muda. Generasi muda berarti bukan untuk pribadi, tetapi orang lain yang akan melestarikan, ya. Jadi Charlie juga tidak tepat. Kemudian kalau Delta, pentingnya merenovasi tempat kerja agar lebih nyaman di masa tua. Oke, di sini, dia lebih menekankan ke arah perenovasian tempat kerja. Bukan untuk diri sendiri artinya ya, tetapi untuk tempat di mana orang tersebut bekerja. Lalu kalau error, seni dan dedikasi seumur hidup sebagai jalan menuju kedamaian dan penemuan makna hidup. Nah, kalau kita lihat di sini kedamaian dan penemuan makna hidup itu sudah pasti untuk diri sendiri. Setiap orang itu pasti berbeda-beda. Kalau kita lihat ke dalam teksnya tadi, Pak Baskoro ini kan juga dia sangat berdedikasi ya. Dari muda sampai tua ternyata masih suka membatik. Jadi, jawaban untuk refleksi pribadinya adalah yang error. Seni dan dedikasi seumur hidup sebagai jalan menuju kedamaian dan menemukan makna hidup. Oke, seperti itu ya. Nah, oke, sekarang mari kita jawab soal berikutnya. Oke, di sini kita diberikan soal memberikan tanda centang. Artinya, bisa jadi ada yang benar semua, bisa jadi salah semua. Ya, tergantung isi ceritanya. Sekarang, Alfa, pernyataannya adalah aroma lilin malam di sanggar tersebut membangkitkan kenangan masa muda Pak Baskoro. Nah, kalau kita lihat, ini sudah langsung tergambar di bagian atas-atasnya ya, pembukanya. Nah, di sini, aroma khas lilin malam yang didelehkan dan sisa pewarna kain seketika menyergap penciuman Pak Baskoro. Menariknya kembali pada keriuhan masa mudanya. Nah, dari kalimat tersebut, artinya Alfa itu benar. Nah, kenangan masa mudanya ya bangkit karena mencium dari aroma lilin di malam. Nah, makanya ini benar. Kemudian, Bravo. Pak Baskoro membenci mesin cetak modern karena menghancurkan hidupnya. Kalau kita kembali kepada teksnya,
di sini tidak ada yang mengindikasikan bahwa Pak Baskoro itu kesal, Pak Baskoro itu marah karena industri modern mengambil alih keseniannya atau kesukaannya. Ya, memang benar di sini Pak Baskoro itu dia sadar ya kalau di dunia luar sudah berlari kencang dengan kehadiran mesin. Tapi karena tidak ada indikasi bahwa Pak Baskoro itu benci sama mesin cetak modern, makanya yang Bravo ini salah. Ya. Oke. Kemudian Charlie, membatik bagi Pak Baskoro saat ini adalah murni untuk mencari ketenaran semata. Wah, kalau kita lihat ya, ketenaran itu ketika dia masih muda. Dia mau diakui, dia mau menaklukkan industri seni, ya. Itu di masa mudanya. Tapi di masa tuanya, membatik itu untuk mencari kedamaian. Karena dia minta saat ini, ya, artinya ketika Pak Baskoronya sudah tua, maka pernyataan ini dia salah. Dia tidak tepat. Oke, kita lanjut ke Delta. Pak Baskoro merasa bahwa sanggarnya adalah tempat di mana waktu seakan berhenti. Nah, kalau kita lihat ya, nah, ini benar. Langsung ada. Namun, di ruangan sempit ini waktu seolah membeku. Nah, di sini, di ruangan sempit ini, itu maksudnya adalah sanggar batik tua. Ya, tempatnya Pak Baskoro bekerja. Nah, karena di dalam sini, Pak Baskoro merasa waktunya itu tidak berjalan, membeku. Ya, jadi jawaban yang Delta ini juga benar. Oke, yang error. Jemari Pak Baskoro ragu dan tidak mampu lagi menggoreskan malam pada kain. Wah, kalau kita lihat nih ke dalam teksnya, Pak Baskoro dia mengatakan bahwa tidak ada lagi keraguan di dalam hatinya, ya. Di depan selembar kain mori putih yang membentang, keraguan di hatinya luruh. Goresan pertama malam cair hari itu, wah, artinya Pak Baskoro Pak Baskoro itu bukan tidak mampu lagi menggoreskan malam, dia masih bisa, ya. Jadi ini jawabannya salah. Oke, jadi rangkuman untuk soal nomor 4, dia benar, salah, salah, benar, dan salah. Oke, seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang mari kita jawab soal berikutnya. Nah, soal nomor 5 ini hampir mirip dengan soal nomor 4. Tetapi yang kita cari, jawabannya itu bisa lebih dari 1. Nah, sekarang pernyataan yang sesuai dengan informasi dari teks tersebut. Yang mana ya? Oke, alfa. Aroma khas di dalam sanggar tua tersebut berasal dari debu yang menari dan kayu tua yang lapuk. Kalau kita lihat ya, nah di sini aroma khas. Aroma khasnya itu dari mana? Lilin malam yang dilelehkan dan sisa pewarna kain. Nah, untuk debu itu dia terlihat karena sinar matahari sore. Dia tidak menjadi fokus untuk aromanya. Jadi alfa ini dia tidak tepat. Ya. Nah, sekarang yang Bravo. Pak Baskoro menyadari bahwa di luar sana teknologi telah berkembang dengan adanya mesin cetak kain modern yang cepat. Nah, ini sudah pasti benar, ya. Pak Baskoro tahu kalau di luar sana itu mesin bisa memproduksi kain batik dengan berapa meter hanya dalam beberapa jam saja, ya. Oke. Lalu yang Charlie, bagi Pak Baskoro saat ini, membatik adalah ajang pembuktian diri
dan ambisinya untuk menaklukkan dunia seni. Wah, ini tidak tepat ya. Karena kalau kita bicara tentang ambisinya Pak Baskoro, itu terjadi di masa muda menurut teks ini, bukan saat masa tuanya. Jadi, jawaban Charlie ini tidak benar. Ya. Nah, sekarang yang delta. Alat canting tembaga milik Pak Baskoro sudah menghitam oleh waktu dan menjadi saksi bisu ambisi masa mudanya. Nah, ini kalau kita lihat teksnya sudah benar ya. Cantingnya itu sudah hitam ya. Kemudian Pak Baskoro bilang masih sama seperti dulu. Nah, sambil dia pegang itu cantingnya. Artinya canting tersebut memang sudah lama dia gunakan. Berarti sejak masa mudanya bisa jadi ya. Nah, sementara di masa mudanya itu dia sangat berambisi dan menggebu-gebu, secara tidak langsung canting tersebut menjadi saksi bisunya perjalanan hidup Pak Baskoro. Makanya jawaban yang delta ini benar ya. Oke, kalau error. Kegiatan membatik kini dimaknai oleh Pak Baskoro sebagai sebuah percakapan sunyi antara jiwanya dan kain untuk menemukan kedamaian. Nah, ini juga sudah benar ya. Nah, ini ada di bagian terakhir dari potongan cerpen. Di sini sudah jelas sekali, kini membatik bukan ajang pembuktian, sebuah percakapan sunyi antara jiwa dan helai kain, tempat memulangkan segala penat dan menemukan kedamaian utuh. Artinya error itu sudah benar. Karena bagi Pak Baskoro sekarang, dia memaknai atau mengartikan bahwa membatik itu bukan lagi untuk mencari ketenaran, bukan lagi untuk ambisi, tapi murni untuk menemukan kedamaian. Oke, seperti itu ya adik-adik. Nah, di sini kita sudah melihat ada beberapa tipikal soal. Yang pertama pilihan ganda yang seperti biasa, hanya satu jawaban benar. Lalu pilihan ganda yang seperti ini, yang multi, dia bisa benarnya lebih dari satu. Dan yang terakhir tadi yang nomor 4, ini sesuai pernyataan. Apakah dia benar atau salah? Oke deh adik-adik, seperti itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga adik-adik mendapatkan pelajaran yang berharga. Ingat, bahasa Indonesia itu harus fokus ke dalam teksnya. Nah, hari ini sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dah.